ini kita akan belajar IPA. Anak-anak, tahu nggak kegiatan apa sih yang dilakukan oleh orang pada awal video tadi? Orang yang pertama sedang menekan sebuah tombol yang ada di dinding. Orang yang kedua mencolokkan sesuatu pada lubang yang juga ada di dinding. Kira-kira apa sih yang mereka lakukan? Nah, orang yang pertama itu sedang menekan saklar. Saklar digunakan untuk memadamkan dan menyalakan lampu. Yang kedua, orang tersebut sedang mencolokkan steker ke stop kontak. Nah, ada saklar, steker, stop kontak. Pasti itu berhubungan dengan listrik. Betul sekali. Listrik adalah salah satu bentuk energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan listrik merupakan salah satu penemuan terbesar umat manusia. Listrik membuat malam hari yang gelap gulita bisa menjadi terang benderang karena energi listrik dapat menyalakan lampu yang menghasilkan energi cahaya. Listrik juga membuat jangkauan informasi kita menjadi lebih luas karena dengan energi listrik dapat menggunakan alat-alat elektronik yang menyampaikan informasi tersebut kepada kita. Yuk kita pelajari energi listrik lebih lanjut. Nah anak-anak, kita sudah masuk ke tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Pada tema 3 ini kamu akan belajar tentang energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh sumber listrik. Nah, sumber listrik inilah berupa alat-alat yang bisa menghasilkan energi listrik. Apa saja contoh sumber listrik? Kita lihat yang pertama adalah baterai. Baterai ini bisa digunakan untuk menghasilkan listrik dengan arus yang kecil. Biasa digunakan untuk peralatan elektronik seperti remote AC, remote televisi, atau mainan anak-anak. Berikutnya adalah aki atau akumulator. Nah, aki atau akumulator ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik pada kendaraan seperti pada motor dan pada mobil. Nah, selanjutnya ada generator. Generator ini bisa menghasilkan energi listrik dengan arus yang lebih besar. Biasa digunakan untuk perusahaan atau pabrik-pabrik yang membutuhkan arus listrik yang stabil. Contoh generator sederhana yang bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dinamo. Dinamo ini biasa kamu temui pada sepeda, bisa digunakan untuk menghasilkan nyala lampu pada sepeda. Selanjutnya ada komponen listrik. Komponen listrik adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat sebuah peranti dan dapat berfungsi jika dialiri oleh arus listrik. Apa saja contoh komponen listrik yang bisa kamu temui dalam kehidupan sehari-hari? Ada lampu. Lampu ini digunakan untuk menghasilkan energi cahaya. Selanjutnya ada saklar. Saklar ini digunakan untuk menyambung dan memutus arus listrik. Kalau kamu hendak memadamkan atau menyalakan lampu, kamu boleh menekan saklar. Selanjutnya ada stop kontak. Stop kontak adalah tempat menghubungkan peralatan listrik ke sumber listrik sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Berikutnya ada steker. Steker inilah yang digunakan untuk dihubungkan ke stop kontak sehingga peralatan listriknya bisa menyala. Nah, berikutnya ada sekring. Sekring ini merupakan alat yang digunakan untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Sekring ini bisa mencegah korsleting. Korsleting itu adalah hubungan pendek arus listrik. Korsleting bisa menyebabkan terjadinya kebakaran di rumah loh. Selanjutnya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga bisa menghasilkan arus listrik. Ada 3 macam rangkaian listrik yang kita pelajari. Yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian campuran. Mari kita lihat satu persatu. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan atau berderetan tanpa adanya percabangan, seperti pada gambar. Kamu bisa melihat bahwa lampu yang dipasang sini disusun secara berderet atau berurutan. Nah,
Contoh pemanfaatan rangkaian seri pada kehidupan sehari-hari adalah senter. Selain senter ada juga lampu jalan. Berikutnya rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara bercabang. Kamu lihat rangkaian listrik berikut ini. Nah, ada percabangan antara dua lampu yang dipasang pada rangkaian ini. Contoh rangkaian listrik paralel adalah lampu lalu lintas. Berikutnya adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Rangkaian campuran itu biasa digunakan contohnya pada instalasi listrik di rumah. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri, kita lihat dulu kelebihannya ya. Yang pertama, rangkaian seri ini lebih mudah dirangkai karena kita tidak perlu repot membuat percabangan. Selanjutnya, hemat biaya karena dia hanya membutuhkan sedikit kabel dan saklar. Selanjutnya, kekurangan rangkaian seri. Yang pertama adalah baterainya sangat boros. Rangkaian seri membutuhkan baterai yang lebih banyak dan baterai cepat habis. Yang berikutnya, sulit menemukan kerusakan karena jika satu lampu padam, lampu lain akan ikut padam. Selanjutnya kita lihat kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik paralel. Kelebihan rangkaian listrik paralel yang pertama adalah baterainya lebih awet. Kemudian yang kedua, nyala lampu sama terang. Nyala lampu inilah yang membuat baterainya lebih awet. Mudah menemukan kerusakan karena jika satu lampu padam, lampu lain tetap menyala. Berikutnya kekurangan dari rangkaian paralel. Yang pertama, lebih sulit dirangkai. Tidak seperti rangkaian seri yang dipasang secara berderet, rangkaian paralel itu membutuhkan percabangan dan ini lebih sulit dirangkai. Selanjutnya, membutuhkan banyak kabel dan saklar sehingga biaya dibutuhkan juga lebih besar. Berikutnya kita rangkum perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Yang pertama, rangkaian seri itu disusun secara berurutan atau berderet, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bercabang dan sejajar. Yang kedua, sulit sekali menemukan kerusakan pada lampu pada rangkaian seri karena jika satu lampu padam, lampu lain juga ikut padam. Sedangkan pada rangkaian paralel lebih mudah ditemukan kerusakan karena jika satu lampu yang padam, maka lampu lain tetap menyala. Selanjutnya, hemat kabel dan saklar itu pada rangkaian seri ya. Sedangkan pada rangkaian paralel kebalikannya, boros kabel dan saklar. Nah, untuk rangkaian seri, nyala lampunya tidak sama terang. Ini tadi yang mengakibatkan baterainya lebih boros. Sedangkan pada rangkaian paralel, nyala lampu itu sama terang. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih.